Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Lambaikan tangannya dong. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Saat ini mari kita bersama-sama mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita, bahkan sepanjang hidup kita, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan.
kami yang bertahta di dalam surga, ucapan syukur kami menaikkan kehadirat-Mu untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang menyapa setiap kami, sehingga kami datang Tuhan dengan segala keberadaan kami, dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Itu sudah Bapa, biarlah saat ini Kau persiapkan hati kami, sehingga kami semua Tuhan datang merendahkan diri kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu, sehingga Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang akan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua untuk ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, masih berdiri. Kita akan olahraga sebentar ya, mumpung masih pagi. Kita adalah umat-umat Allah pilihan. Amin. Kita adalah umat-umat Tuhan yang jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dong bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan.
Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini tidak semudah yang kita inginkan, tidak semudah yang kita bayangkan, bahkan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, kita memiliki Tuhan yang setia menolong kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan lagu ini. Saat
bersama, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, Engkau adalah penolong yang setia. Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kami Tuhan. Walaupun seringkali kami mengabaikan, kami menomorduakan Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau rela mati untuk kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau membuka hati kami, biarlah Engkau berbicara dalam hidup kami. Kau tunjukkan apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kami, supaya kami boleh dibentuk iman dan kerohanian kami untuk diubahkan menjadi seperti gambar Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus menguasai ruangan ini, menguasai hati pikiran kami, dan menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai urapi lidah mulut hamba-Mu ini, supaya boleh menjadi berkat, supaya boleh menjadi alat yang berguna. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, beberapa waktu terakhir ini kita sudah mempelajari tokoh-tokoh Alkitab seputar Natal, ya. Minggu lalu kita juga sudah belajar, khususnya di Dopafis 2 minggu berturut-turut kita belajar tokoh Alkitab, yaitu yang pertama Zakaria dan Elisabeth, dan yang kemarin kita pelajari adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, saya ingin kita belajar saat ini, apa sih peranan Yohanes Pembaptis? Dia dikatakan sebagai orang hebat. Orang hebat itu bukan hanya dalam pandangan manusia. Orang hebat menurut pandangan manusia itu belum tentu orang hebat menurut pandangan Tuhan. Nah, yang kita akan pelajari bersama, ini adalah menurut pandangan Tuhan. Dia adalah orang yang hebat. Yohanes Pembaptis, ya. Dia disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan satu kalimat yang dia ucapkan yang begitu terkenal. Apa itu kira-kira? Ayo kita baca bersama. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Kita akan baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, makin penting, dan aku harus makin kecil, makin kurang penting. Itu maksudnya. Kenapa Yohanes mengeluarkan statement seperti ini? Apa yang melatar belakangi perkataan Yohanes Pembaptis ini? Saudara, kalau kita lihat, kenapa ada perkataan seperti ini? Pasti ada konteks sebelumnya, ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Nah, konteksnya ya, yang berbunyi demikian. Yohanes 3 ayat 22.
Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Ayat 27, jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Ini latar belakangnya. Mengapa dia kemudian mengatakan dia yang harus makin besar, dia yang harus makin penting, dan aku harus makin kurang penting. Saudara, siapa sih Yohanes Pembaptis itu sebenarnya? Mengapa dia disebut orang hebat? Kemarin di Dopafis kita sudah membahas. Pertama dari kelahirannya saja. Orang itu biasanya kalau lahir, ya yang merencanakan itu biasanya orang tuanya ya. Tetapi dengan seizin Allah pastinya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah juga nggak bisa. Tetapi Yohanes Pembaptis ini beda. Kelahirannya itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum kelahirannya, kedatangannya ke bumi. Siapa yang menubuatkan? Nabi-nabi. Ada yang 700 tahun sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan. Ada yang 400 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh nabi yang berbeda. Coba kita perhatikan di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, Yesaya 40 ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya bahwa akan ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah jalan di padang gurun untuk Tuhan." Siapa yang dimaksud suara di sini? Itu tidak lain adalah Yohanes Pembaptis. Dan Nabi Yesaya hidup 700 tahun sebelum kedatangan, sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi oleh Roh Kudus dia diberitahukan bahwa nanti akan lahir orang yang namanya Yohanes Pembaptis ya. Itu tidak disebutkan nama, tapi nanti akan disebutkan pada saat ayahnya ya. Nah, saudara, kita lihat kemudian 400 tahun sebelumnya juga dinubuatkan oleh Nabi Maleaki ya. Kita coba lihat Maleaki 3 ayat yang pertama. Maleaki 3 ayat pertama mengatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang." Firman Tuhan semesta alam.
Ya, kemudian disambung dengan Maleakhi 4 ayat yang kelima, dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, Nabi yang akan datang ini dikatakan, aku akan mengutus Nabi Elia. Nabi Elia sudah meninggal dunia jauh ratusan tahun sebelumnya. Tetapi kenapa kok dinubuatkan lagi oleh Nabi Maleakhi bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia? Berarti ini bukan Nabi Elia yang sudah mati itu, tetapi Nabi Elia yang lain, yang menjelang datangnya hari Tuhan. Nah, hari Tuhan di sini itu adalah diartikan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi dikatakan Nabi itu dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Artinya akan ada pertobatan menjelang kedatangan Yesus itu. Nah, saudara, kelahirannya sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh para nabi. Berarti dia orang hebat dong. Ya. Dia adalah orang yang sudah direncanakan oleh Allah untuk satu misi tertentu. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, berita tentang kelahirannya itu disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ya. Gak banyak orang yang mau melahirkan atau yang dilahirkan dan itu disampaikan oleh malaikat Tuhan. Hanya ada beberapa orang saja, ya, antara lain Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, ya, waktu Ishak, ya, hanya ada sedikit orang, ya, yang berarti dia ini orang yang hebat. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana masa remajanya, masa mudanya tidak disebutkan, tetapi di dalam salah satu bagian ayat dalam firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat yang ke-80 di situ dikatakan, Lukas 1 ayat 80 mengatakan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi dia dibesarkan di padang gurun. Kita tahu bahwa ayah ibunya yaitu Zakaria dan Elizabeth sudah tua, dan mungkin mereka ketika anak ini sudah menginjak masa remaja mereka sudah meninggal dunia. Anak itu kemudian sendirian pergi ke padang gurun dan besar di sana, sehingga dikatakan dia tuh pakaiannya berunta. Sabutnya ikat pinggangnya dari kulit, kemudian makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, saudara, inilah Yohanes Pembaptis yang masa kecilnya sampai masa remajanya dan masa mudanya besar di padang gurun. Jadi kita bisa bayangkan, berarti dia orang seperti apa? Bukan orang pendidikan, tetapi orang yang mungkin kuat, kasar, dan mungkin karakternya juga kuat. Tetapi di sini dikatakan dia kuat dalam roh. Artinya di sini rohnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dia itu punya hubungan yang intim dengan Allah. Nah, jadi dia juga termasuk nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Karena setelah Yohanes Pembaptis 6 bulan kemudian Yesus lahir, ya, 6 bulan kemudian. Jadi berarti dia ini yang menandakan perpindahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu adalah kelahiran Yesus. Jadi berarti dia itu nabi terakhir dalam perjanjian lama. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis disebut sebagai orang yang hebat, yang mengatakan
besar ini adalah Yesus sendiri, ya. Kalau saudara baca di dalam Lukas 7 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Berarti Yohanes ini orang besar menurut Allah, menurut pandangan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat orang besar seperti ini, tetapi kalau kita perhatikan perjalanan hidupnya, nanti kita akan lihat, kita bisa simpulkan dia itu bukan orang besar yang kemudian menyombongkan diri, tetapi dia orang yang besar menurut pandangan Allah, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Justru disitulah tandanya orang besar yang benar-benar yang sejati. Itulah ada orang yang memiliki kerendahan hati. Saudara, banyak orang besar, banyak orang yang sukses, dan semua orang pengen sukses, pengen berhasil, pengen disebut sebagai orang hebat. Siapa orang yang gak pengen jadi orang yang nomor satu? Orang yang paling top. Makanya kalau kita lihat pemilu, ya semua pengen jadi yang nomor satu, semua pengen yang dipilih, semua pengen menang. Ya. Semua orang pengen kaya, semua orang pengen terkenal, dan semua orang ingin dianggap dirinya itu very important person, ya, paling penting. Kenapa demikian? Karena kalau orang penting itu pasti dihormati, orang penting itu pasti dilayani, orang penting itu pasti diperlakukan istimewa. Nah, saudara perhatikan gambar ilustrasi di depan ini. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau ada orang penting mau lewat, apa yang terjadi? Ya, entah itu presiden, entah itu pejabat negara yang sedang bertugas, maka akan ada iring-iringan yang di depan. Ya, apa saja ya, patwal, polisi, pengawal, dan patroli dan pengawal. Biasanya mereka itu yang membuka jalan lebih dulu supaya orang penting yang di belakang mereka ini bisa lewat pada jalanan yang sudah terbuka, ya, gak terganggu dengan macetnya lalu lintas, gak terganggu dengan segala macam hambatan-hambatan yang lain. Ini orang penting. Atau juga ambulans yang mengangkut orang sakit atau orang mati, itu juga orang penting. Ya, tapi jangan mau sudah jadi orang penting yang naik ambulans, ya. Orang penting yang ambulans biasanya ada juga, ya, forwardernya, yaitu bukan polisi. Kadang-kadang polisi, kadang-kadang juga relawan-relawan yang naik sepeda motor, minggir, gitu ya, untuk membuka jalan. Ya saudara, kita harus tahu aturan lalu lintas. Kalau ada ambulans mau lewat, moeng di belakang kita harus segera minggir, memberi jalan. Ini orang penting, ya, karena mereka harus cepat sampai supaya bisa ditangani dengan lebih cepat. Nah, saudara, kalau kita perhatikan foto berikut ini lagi. Nah, ini orang pentingnya yang mana? Yang di belakang-belakangnya, yang di samping-sampingnya, atau yang di tengah? Yang di tengah. Yang di samping-sampingnya itu orang yang setengah penting, ya. Mereka dipilih untuk mendampingi pengantin. Mereka ini hanyalah para pengiring, best man atau bridesmaid, ya, apapun namanya, ya, pengiring mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, kalau kita perhatikan siapa yang selalu mendapat lampu sorot yang utama, best man-nya sama pengiring-pengiring yang berjalan di depan atau di belakangnya pengantin, atau pengantinnya yang dapat lampu sorot paling utama? Pengantin, ya, bukan mereka. Kalau yang ada basement jalan gitu ya, mungkin dia artis gitu, wah, kemudian orang-orang teriak-teriak gitu ya, mengeluh-ngeluhkannya, dilulukan si basementnya atau pengiring wanitanya.
pengantinnya sendiri nggak direken. Ya, kira-kira seperti apa perasaan pengantin? Loh, yang punya acara ini siapa ya? Yang punya gawe ini siapa ya? Kok dia yang dapat perhatian utama? Nah, saudara, siapa yang jadi pemeran utama, yang jadi lakonnya? Itulah yang harusnya menjadi pusat perhatian, yang mendapatkan lampu sorot, yang mendapatkan panggung, bukan para pengiringnya. Nah, saudara, para pengiring harus ingat bahwa tugasnya itu hanya membuka jalan. Dia hanya dapat perhatian sejenak sebelum lakon utamanya ini muncul. Kalau si lakon utamanya ini sudah muncul, dia harus minggir. Dia tidak boleh lagi tampil. Nah, inilah tugas Yohanes Pembaptis. Dia bertugas sebagai pembuka jalan bagi orang penting yang akan datang kemudian, yaitu Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tidak lain adalah saudara sepupunya sendiri, anak dari Elisabet dan Zakaria. Ya. Elisabet dengan Maria itu sepupuan. Jadi berarti anaknya Elisabet, Yohanes Pembaptis, dengan anaknya Maria, Yesus, itu juga sepupuan. Nah, tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa saudara sepupunya itulah yang Mesias, bukan dia. Itu sebabnya dia tahu diri. Dia tahu menempatkan diri, posisinya di mana seharusnya. Bukannya kemudian dia, walaupun dia datang duluan, dan dia terkenal, saudara, jadi populer di antara orang Israel, tetapi bukan dia. Tetapi ada yang akan datang setelah dia. Itulah yang Mesias sesungguhnya, bukan dia. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis Yesus, dia mengatakan satu hal, untuk membuka tali kasutnya pun aku tuh gak layak. Membuka tali kasut, tali sepatu, itu sebetulnya adalah tugasnya budak. Dan dia tahu, dia mengatakan, untuk jadi budaknya pun aku tuh gak layak loh. Apalagi membaptis Mesias. Aku tuh gak layak. Harusnya aku yang dibaptis oleh kamu, bukan kamu yang datang kepadaku dan minta dibaptis. Ketika Yesus datang untuk minta dibaptis, Yohanes mengatakan seperti itu. Ini orang besar loh Yohanes Pembaptis ini, tapi dia sadar siapa dirinya. Dia tahu siapa Yesus dan dia tahu menempatkan diri. Nah, itu sebabnya ketika murid-murid Yohanes kemudian protes kepada Yohanes Pembaptis, dalam ayat Yohanes 3 tadi dikatakan, mulai ayat ke-22 tadi dikatakan, bagaimana ketika murid-murid mengatakan, itu loh Yohanes, orang yang namanya Yesus yang pernah kamu baptis di sungai Yordan, sekarang dia dan murid-muridnya membaptis orang-orang lain. Banyak orang-orang yang datang kepada mereka. Nah, ini murid-murid Yohanes Pembaptis ini memprovokasi, ya, provokasi kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis orang, loh, Yesus yang pernah dibaptis sekarang membaptis orang juga. Walaupun sebetulnya yang membaptis itu bukan Yesus tapi murid-muridnya. Tetapi bagi murid-murid melihat Yesus membaptis orang itu dipandang sebagai sebuah ancaman. Yesus ini menjadi saingan beratnya bagi Yohanes. Kalau Yesus membaptis dan orang-orang datang kepada Yesus, maka nanti orang-orang yang jadi pengikut-pengikutnya Yohanes ini nanti bisa katut kepada Yesus. Dan itu yang menakutkan bagi mereka. Mereka khawatir bahwa perhatian masyarakat akan berkurang kepada Yohanes Pembaptis atau kepada murid-muridnya.
Saudara, bukankah hal yang sama sering terjadi di antara sesama orang Kristen anak Tuhan? Di antara sesama gereja seringkali juga ada rasa persaingan, iri hati. Apalagi kalau ada gereja yang baru. Wah, gereja yang lama ini merasa, waduh, jangan-jangan nanti jemaatku lari ke sana semua. Kemudian dia berusaha menghalang-halangi, bahkan memprovokasi supaya gereja itu tidak jadi dibangun di situ. Nah, saudara, inilah yang terjadi ketika kita tidak menyadari siapa diri kita, di mana posisi kita, bagaimana kita harus menempatkan diri. Tapi ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ya, dikatakan kita akan melihat mulai ayat yang ke-27 ada 3 hal penting yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ketergantungan Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Kemudian bagaimana hubungannya dengan Tuhan, dan dia menyadari peranannya di dalam Tuhan. 3 hal ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, ketergantungan. Ayat 27 mengatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi Yohanes sadar bahwa segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang dia lakukan, pelayanannya, itu semuanya berasal dari Tuhan, dari surga. Gak ada sesuatu pun yang bisa diambil kalau tidak dikaruniakan oleh Allah kepada dia. Nah, saudara, Yohanes sadar dia itu tergantung sama Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada dia tugas, dan dia hanya melakukan tugasnya. Tuhan memberikan kepada dia roh yang kuat, dan itu yang akan menolong dia untuk berani mengatakan kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki, hai kamu keturunan ular birudak. Berani memaki-maki orang penting. Kalau tidak dari Tuhan, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus yang hidup berapa ratus tahun pernah mengatakan demikian. Yohanes Pembaptis itu sebenarnya orang yang sangat populer di kalangan orang Yahudi. Ya, ini hidupnya zaman-zaman Yohanes Pembaptis, ya. Dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini populer di antara orang-orang Yahudi. Orang yang sangat atraktif, yang menarik perhatian. Dari pakaiannya eksentrik, ya, pakaiannya dari bulu unta. Itu enggak biasa pada zaman itu. Orang biasanya pakai linen, ya, wool. Tapi ini dari bulu unta. Terus makanannya juga, dietnya itu makanannya belalang. Nah, belalang itu protein tinggi, saudara. Lebih tinggi dari ayam, lebih tinggi dari daging. Jadi kalau saudara perlu protein tinggi, makan belalang. Ya. Belalang dan madu hutan itu yang membuat dia kuat, ya, strong. Nah, orang-orang tertarik juga dengan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Apa beritanya? Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Dengan berani, dengan lantang, dia mengatakan. Ketika dia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang, dia katakan, hai kamu keturunan ular birudak. Siapa yang mengatakan kamu nanti akan selamat karena kamu itu keturunan Abraham? Kamu harus bertobat. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Loh, siapa yang dikatakan seperti itu? Orang Farisi itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Orang-orang Saduki itu adalah orang-orang pejabat-pejabat tinggi negara. Tapi
Tapi dia dengan lantang, dia dengan tegas menegur mereka karena tahu siapa sebetulnya, apa kelakuan mereka itu. Kalau bukan Roh Tuhan yang menguasai dia, tidak mungkin dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia itu punya ketergantungan dengan Allah. Dia tidak mau curi panggung. Tugasnya hanya membuka jalan, tugasnya hanya forerunner, tugasnya hanya sebagai best man, sahabat mempelai laki-laki. Dia tidak mau mencuri panggung untuk dirinya sendiri, walaupun murid-murid mendukung dia, tapi dia menolak. Disinilah letak kehebatan seorang Yohanes Pembaptis. Orang hebat menurut pandangan Tuhan bukan orang yang kaya, bukan orang yang populer, bukan orang yang memiliki segala-galanya di dunia ini, tetapi ketika dia memiliki kerendahan hati, dia tahu bahwa dia itu tergantung sama Tuhan, itulah orang hebat. Bagaimana dengan kita? Mari kita evaluasi bagaimana diri kita, pengiringan kita kepada Tuhan, bagaimana pelayanan kita selama ini kepada Tuhan. Jangan sampai kita curi panggung, kita mencuri kemuliaan yang seharusnya buat Tuhan. Kita harus tahu diri seperti Yohanes. Kita harus tahu di mana posisi kita berdiri. Kita ini hanya sebagai pembuka jalan, memuluskan jalannya Tuhan. Bukan kita yang harus di atas. Dia mengatakan dia yang harus makin tinggi, aku yang harus makin rendah. Ini adalah orang yang sadar diri, yang gak pingsan artinya ya, gak pingsan secara rohani. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang terlalu atraktif, yang terlalu mencuri perhatian publik, baik dengan penampilannya yang wah, dengan jam tangannya yang jutaan, dengan segala aksesorisnya. Sebenarnya orang datang ke gereja untuk nonton konser atau beribadah kepada Tuhan. Wah, WL-nya aja seperti artis. Kadang-kadang panggil artis beneran. Supaya apa? Supaya yang datang banyak. Tujuannya apa? Apakah untuk Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan, atau orang datang untuk nonton artisnya? Nah itu dia. Seringkali kita salah memposisikan diri, bukannya menjadi pembuka jalan, tetapi kita menjadi Tuhan. Ini sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis, yang memang dia itu dari awalnya, dari sejak lahirnya sudah hebat, tetapi dia tidak mau orang salah menilai dirinya. Itu sebabnya dengan jujur dia mengatakan, aku ini bukan Mesias, bukan aku, tapi dia yang akan datang daripadaku, dialah yang Mesias. Yesus itulah yang Mesias. Aku ini cuma pembuka jalannya, aku ini cuma basementnya. Nah, saudara, ketergantungannya dengan Tuhan. Dan yang kedua, hubungannya dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita lihat hubungannya? Kita coba baca dalam Yohanes 3 ayat 28 dan 29. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dengan dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Sekarang aku melihat Mesias datang, sukacitaku penuh, tugasku selesai. Dia yang harus makin tinggi, aku yang harus makin berkurang. Saudara, hubungan Yohanes dengan Yesus itu adalah hubungan yang sangat indah. Ya. Yohanes membetulkan pandangan orang-orang dan
mengatakan yang Mesias itu bukan aku. Dia jujur, dia mengatakan dia bukan Mesias. Aku ini cuma sahabatnya, mempelai laki-laki. Aku bersuka cita ketika mempelai laki-laki bersuka cita. Aku ikut bersuka cita. Aku gak boleh iri dengan dia. Dia yang harus menjadi pusat perhatian utama, bukan diriku. Sekarang ini waktunya dia, bukan waktuku lagi. Nah, sekarang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Bagaimana kita memandang diri kita? Bagaimana kita memandang Tuhan? Apakah Tuhan itu kita lihat sebagai bayi Natal yang kecil, yang mungil, yang gak berdaya? Hanya sekedar itu saja kah? Apakah kita melihat Tuhan Yesus itu sebagai sahabat, teman, atau sebagai apa? Saudara, bagaimana kita memandang Yesus itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita cukup rendah hati seperti Yohanes Pembaptis yang ikut bersuka cita, ikut bergembira ketika Yesus itu ditinggikan dan dimuliakan? Atau kita iri? Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu diri, sadar diri, dan kita sadar siapa Tuhan. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis menyadari peranannya di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Ia harus makin penting dan saya harus makin kurang penting. Dia tahu peranannya. Peranannya hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebagai pembuka jalan, sebagai baseman. Itu sebabnya fokus perhatian utama harusnya bukan kepada dirinya, tetapi kepada Yesus. Sama seperti Rasul Paulus juga pernah berkata di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, sekarang demikian pun sekarang, Kristus yang nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sering menggunakan ayat ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita hafal, kita jadikan moto hidup. Tetapi apakah kita melakukannya dalam hidup kita? Menjadikan Kristus itu fokus pusat hidup kita, atau dia sekedar tampil butuh, kalau pas butuh datang kepada Tuhan. Tapi kalau aku bisa melakukannya sendiri, aku nggak butuh Tuhan. Kalau saya sakit, saya akan berusaha sendiri, saya akan ke dokter. Kalau dokter sudah katakan, baru aku datang kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Kita harus tahu bagaimana peranan Yesus itu dalam hidup kita. Seperti Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Biarlah ini juga menjadi praktek di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus mencerminkan Kristus. Fokusnya harus kembali kepada Tuhan. Untuk itu diperlukan kerendahan hati. Kadang-kadang kita bisa loh. Kadang-kadang kita punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Tapi kita harus ingat, itu semua dari Tuhan. Jadi harus kita kembalikan untuk Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari tokoh Yohanes Pembaptis ini? Yang pertama adalah kerendahan hatinya.
dia tahu sebenarnya dia adalah orang hebat. Tetapi dia mengakui bahwa kehebatannya itu berasal dari Tuhan. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Terus sebabnya dia mengatakan, untuk buka tali kasurnya pun aku nggak layak. Nah saudara, kalau 3 hal ini kita miliki, hidup kita itu tergantung sama Tuhan, maka kita nggak akan pola-pola, kita nggak akan aneh-aneh, ya. Karena kita tahu hidupku ini berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu, kita melihat Dia itu sebagai pusat hidup kita. Sahabat, saya hanyalah pembuka jalan, saya hanyalah alatnya Tuhan, saya hanyalah hambanya Tuhan. Dialah bos saya, Dia adalah pemimpin hidup saya. Kalau hubungan kita baik, kita akan jalan baik. Dan kita juga harus tahu peranan kita. Jangan merasa diri terlalu hebat sehingga kita menganggap diri sebagai Tuhan. Ada 2 quotes yang saya kutip. Yang pertama mengatakan, don't shine so that others can see you. Jangan bersinar supaya orang dapat melihatmu. Shine so that through you others can see Him. Tapi bersinarlah supaya melalui hidupmu orang bisa melihat Dia. Bukan kita tuh bersinar untuk diri kita sendiri, tetapi kita bersinar supaya melalui hidup kita ini orang kenal Tuhan. Oh iya ya, dia itu pengikut Tuhan loh. Dia anak Tuhan, dia orang Kristen. Makanya seperti itu. Melalui hidup kita itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Itulah seharusnya kita. Bukan kita bersinar supaya semua orang datang kepada kita. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua mengatakan, yang seharusnya menjadi bintang dalam setiap pelayanan dalam hidup kita itu adalah Kristus, bukan diri kita. Yang jadi bintang superstarnya itu bukan kita, tapi Kristus. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kita akan bekerja keras, kita akan membuka jalan, kita akan menjadi orang kepercayaannya Yesus, melakukan tugas pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab, supaya ketika saatnya tugas kita selesai, kita pulang, kita bisa bertemu dengan Dia. Inilah yang menjadi kerinduan kita bersama. Filipi 1 ayat 22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Mau pilih tetap hidup di dunia ini atau mau pilih cepat-cepat mati? Aku nggak tahu. Yang penting selama aku masih hidup, aku masih diberi kesempatan, aku harus memberi buah. Buah apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan nanti ketika kita kembali kepada Dia? Apakah kita bawa buah-buah persembahan untuk Tuhan, atau kita datang dengan tangan kosong? Tuhan, maaf ya Tuhan, aku belum melakukan apa-apa. Tuhan terlalu cepat sih manggil aku pulang, aku belum melakukan apa-apa. Siapa suruh kita sia-siakan kesempatan yang ada? Selama masih diberi kesempatan, gunakan. Bagaimana akhir hidup Yohanes Pembaptis? Orang hebat yang rendah hati itu. Walaupun dia pernah bimbang dan meragukan Tuhan, apakah Engkau benar-benar Mesias, ataukah aku harus menunggu
orang yang lain, tapi sampai akhir hayat dia tetap melakukan tugasnya. Tetapi orang hebat ini akhir hidupnya tragis. Bukan berarti kalau orang hebat itu dia akan mulus terus sampai akhir. Belum tentu. Bukan cara matinya, tapi bagaimana kesetiaan sampai akhir. Bagaimana akhir hidup Yohanes Pembaptis? Dia dipenjara oleh Raja Herodes. Karena Yohanes Pembaptis pernah menegur Raja Herodes, karena Raja Herodes mengambil istri saudara iparnya, ya, istri dari saudaranya sendiri. Diambil, Herodias namanya. Dan kemudian Herodias ini sakit hati. Suatu ketika ada acara di istana, anaknya Herodias yang perempuan ini menari begitu indah, sampai Raja Herodes mengatakan, kamu minta apapun juga, kamu minta apa saja aku akan kasih. Akhirnya si anaknya Herodias ini tanya sama mamanya, aku mau minta apa? Aku minta kado apa? Sama raja. Herodias mengatakan, minta kepalanya Yohanes Pembaptis, taruh di tampan, di nampan. Dan itu yang diminta. Yohanes Pembaptis yang dipenjara, kepalanya dipenggal dan diberikan kepada Herodias. Itulah akhir hidup orang hebat yang rendah hati. Tetapi sekali lagi saya katakan, bukan cara mati, kita bisa mati dengan cara apapun, tetapi bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita tergantung sama Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana peranan kita di dalam Tuhan. Itulah yang menentukan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ku Hidup Bagimu. Lagu ini mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup, kita akan hidup bagi Tuhan. Selama kita hidup, kita akan terus memandang kepada Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
tantangan kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini. Ada banyak hal yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kemalasankah? Kesibukan kita kah? Keluarga kita kah? Atau apapun juga. Ingat satu hal. Firman Tuhan mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang ini boleh terjadi praktek dalam hidup kita. Saya mengundang kita berbagi berdiri. Yesus, Kaulah kebenaran yang menyelamatkan hidup. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tenang, hanya Kamu. Ku nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tenang memandangmu. Ku nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa dari kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Walaupun ada banyak tawaran, godaan yang ada di sekitar kami, atau yang berasal dari diri kami sendiri, tetapi Tuhan, kami boleh belajar menjadi orang yang rendah hati, seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin ada saat-saat di mana kami lemah, tetapi kami akan sadar dan berbalik kepada-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau ada banyak hal yang telah menjauhkan hubungan kami dengan Tuhan selama ini. Kami melihat Engkau sebagai saat kami membutuhkan Engkau saja, tetapi kami tidak menjadikan Engkau sebagai segala-galanya, sebagai pusat hidup kami. Ampuni kami, Tuhan. Tapi saat ini kami mau belajar, kami mau berubah. Kami akan menjadikan Engkau sebagai fokus utama di dalam hidup kami. Kami mau tergantung penuh kepadamu, Engkaulah pokok
anggur dan kami adalah carak-caraknya. Biarlah sumber kehidupan itu mengalir dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan, yang kadang-kadang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pencobaan, yang penuh dengan hambatan. Tapi kami mau belajar untuk menjadikan Engkau yang utama. Apapun yang terjadi Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis, akhir hidupnya begitu tragis, tetapi imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Dia mati sebagai martir, dan kami mau hidup menurut kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Inilah yang menjadi doa kami, Bapa. Kuatkan iman kami oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralasan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Hidup bagiku untuk Tuhan, dan mati adalah keuntungan bagiku. Amin. Kita akan berikan persembahan. Good.
Terima kasih kalau Engkau sudah memperlengkapi kami masing-masing. Engkau sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi kehidupan kami masing-masing. Dan Engkau menghendaki kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami saat ini datang memberikan diri kami. Kami membawa diri kami kepadamu dalam persembahan kami. Terimalah Bapa, agar melalui ini Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, boleh membuka jalan bagi kerajaan Allah nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakin percaya, oh Tuhan tak memakai semua pengurus, agar oh Tuhan melalui ini nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini tetap memerlukan dukungan doa. Oh Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pesakit penyakit, mari Tuhan jamah kehidupan mereka. Engkau menolong untuk Ibu Susi. Kami menyerahkan juga untuk pemulihan kesehatan daripada Intan Tekyong. Untuk oh Tuhan, kami mendoakan untuk Pak Hartono. Kami mendoakan juga oh Tuhan untuk Bu Yuli, untuk semua Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya. Kami yakin percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan akan menolong mereka. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, bagi kami yang saat ini sedang menghadapi problem-problem, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam studi, Tuhan menolong kami. Tuhan membukakan jalan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami sebenarnya boleh pulang dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan menyertai, memberkati setiap kami. Disebabkan saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulang untuk menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan